Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya yang membahas tentang sejarah dan keajaiban Islam. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membawa risalah Islam kepada seluruh umat manusia. Nabi Muhammad SAW memiliki banyak mukjizat yang menunjukkan kebenaran dan keagungan ajarannya. Apa saja mukjizat-mukjizat tersebut? Mari kita simak bersama-sama. Mukjizat pertama adalah Al-Quran, kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril. Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, karena Al-Quran mengandung berbagai macam keajaiban. Seperti keindahan bahasa, kesempurnaan hukum, kebenaran ilmiah, konsistensi isi, dan tantangan yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Al-Quran adalah sumber petunjuk, rahmat, dan cahaya bagi seluruh manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang artinya, bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan, permulaan, Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Mukjizat kedua adalah terbelahnya bulan, yang terjadi saat Nabi Muhammad SAW ditantang oleh orang-orang kafir Mekah untuk membuktikan kenabiannya dengan membelah bulan. Nabi Muhammad SAW pun menunjuk ke arah bulan, dan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan pun terbelah menjadi dua bagian, lalu kembali menyatu. Peristiwa ini disaksikan oleh banyak orang, baik muslim maupun non-muslim, dan dicatat dalam berbagai sumber sejarah dan hadis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qamar ayat 1-2 yang artinya, telah dekat datangnya saat kiamat dan telah terbelah bulan. Dan jika mereka melihat suatu mukjizat, mereka berpaling dan berkata, sihir yang terus-menerus. Mukjizat ketiga adalah air mengalir dari sela-sela jari tangan Nabi Muhammad SAW, yang terjadi saat Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya sedang berada di Hudaybiyah, tempat yang tandus dan kering. Mereka merasa sangat haus, dan hanya ada sedikit air yang tidak cukup untuk minum dan berwudu. Nabi Muhammad SAW pun meletakkan tangannya ke dalam bejana yang berisi air, dan air pun mulai mengalir dari jari-jarinya seperti mata air. Air tersebut mencukupi untuk minum dan berwudu bagi semua orang yang hadir, sekitar 1.500 orang. Peristiwa ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah. Mukjizat keempat adalah makanan sedikit yang cukup untuk banyak orang, yang terjadi beberapa kali dalam hidup Nabi Muhammad SAW. Salah satu contohnya adalah saat Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya sedang berperang di Khandaq, dan mereka merasa sangat lapar. Seorang sahabat bernama Jabir bin Abdullah membawa roti gandum dan seekor kambing yang sudah disembelih, dan mengundang Nabi Muhammad SAW dan beberapa orang untuk makan bersama. Nabi Muhammad SAW pun mengundang semua orang yang ada di sana, sekitar 1.000 orang, dan memerintahkan Jabir untuk tidak memotong roti dan daging sebelum beliau datang. Nabi Muhammad SAW pun datang, dan memberkati makanan tersebut dengan doa dan menyebut nama Allah. Kemudian beliau memotong roti dan daging, dan membagikannya kepada para sahabat. Mereka pun makan sampai kenyang, dan masih ada sisa makanan yang banyak. Peristiwa ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah. Mukjizat kelima adalah doa minta hujan yang langsung dikabulkan, yang terjadi saat Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya sedang berada di Madinah, dan mengalami kekeringan yang parah. Nabi Muhammad SAW pun naik ke mimbar, dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu memohon kepadanya agar menurunkan hujan. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menurunkan hujan yang lebat, dan terus berlangsung selama seminggu. Kemudian Nabi Muhammad SAW naik ke mimbar lagi, dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu memohon kepadanya agar menghentikan hujan. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menghentikan hujan, dan langit menjadi cerah. Peristiwa ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Anas bin Malik. Mukjizat keenam adalah pemberitahuan hal-hal gaib yang terbukti terjadi, yang terjadi berulang-ulang dalam hidup Nabi Muhammad SAW.
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diberi ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang berbagai hal yang tidak diketahui oleh manusia biasa, seperti perkara-perkara yang akan terjadi di masa depan, rahasia-rahasia yang disembunyikan oleh orang-orang, dan kejadian-kejadian yang terjadi di tempat yang jauh. Salah satu contohnya adalah saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahu para sahabatnya tentang kemenangan mereka atas Kekaisaran Romawi, yang saat itu sedang dikalahkan oleh Kekaisaran Persia. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Romawi telah dikalahkan di negeri yang rendah, dan mereka setelah kekalahan mereka akan mengalahkan dalam beberapa tahun. Bagi Allah adalah urusan sebelum dan sesudah itu. Dan pada hari itu orang-orang mukmin bersukacita dengan pertolongan Allah. Dia menolong siapa yang dikehendakinya. Dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Sabda ini terbukti benar, karena beberapa tahun kemudian, Romawi berhasil mengalahkan Persia, dan pada hari yang sama, kaum muslimin berhasil mengalahkan kaum kafir dalam Perang Badar. Peristiwa ini disebutkan dalam surat Ar-Rum ayat 25, mukjizat ketujuh adalah Isra dan Mi'raj, yaitu perjalanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem, lalu naik ke langit dan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Perjalanan ini terjadi dalam satu malam, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dibawa oleh malaikat Jibril dengan menggunakan burak, seekor binatang yang mirip kuda. Dalam perjalanan ini, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melihat berbagai macam keajaiban, seperti malaikat-malaikat, surga dan neraka, dan para nabi dan rasul sebelumnya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga menerima perintah untuk menegakkan sholat 5 waktu sehari semalam. Peristiwa ini disebutkan dalam surat Al-Isra, ayat 1, mukjizat ke-8 adalah hijrah, yaitu perpindahan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya dari Mekah ke Madinah, untuk menyelamatkan diri dari kejaran dan ancaman orang-orang kafir Quraisy. Perjalanan ini penuh dengan tantangan dan bahaya, namun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya mendapatkan bantuan dan perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu contohnya adalah saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar bersembunyi di Gua Sur, dan Allah Subhanahu Wa Taala menutup pintu gua dengan sarang laba-laba dan burung merpati, sehingga orang-orang kafir yang mencari mereka tidak menemukan mereka. Peristiwa ini disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 40. Mukjizat ke-9 adalah Perang Badar, yaitu pertempuran pertama antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy, yang terjadi pada tahun kedua Hijriah. Kaum muslimin hanya berjumlah 313 orang, sedangkan kaum kafir berjumlah lebih dari 1.000 orang. Kaum muslimin juga kurang persenjataan dan perbekalan, sedangkan kaum kafir lebih lengkap dan siap. Namun, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, kaum muslimin berhasil mengalahkan kaum kafir, dan membunuh atau menawan banyak pemimpin dan tokoh penting mereka. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan malaikat-malaikat untuk membantu kaum muslimin, dan menghancurkan semangat dan kekuatan kaum kafir. Peristiwa ini disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 123-125, mukjizat ke-10 adalah pembukaan Mekah. Yaitu peristiwa di mana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya berhasil memasuki dan menguasai kota Mekah, tanpa perlawanan berarti dari orang-orang kafir Quraisy, yang selama ini menjadi musuh utama mereka. Peristiwa ini terjadi pada tahun ke-8 Hijriah, setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya melakukan perjanjian damai dengan Quraisy, yang kemudian dilanggar oleh Quraisy. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya berangkat dari Madinah dengan jumlah sekitar 10.000 orang, dan bertambah menjadi 12.000 orang saat sampai di Mekah. Mereka memasuki kota Mekah dengan damai dan penuh kasih sayang, dan tidak membunuh atau menyakiti siapapun, kecuali mereka yang menyerang terlebih dahulu. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga memaafkan semua orang yang pernah menganiaya dan menentangnya, dan memberikan kebebasan kepada mereka untuk memeluk Islam atau tetap pada agama mereka. Peristiwa ini disebutkan dalam surat Al-Fat ayat 1-4. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang kehidupan dan ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang merupakan rahmat bagi seluruh alam. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel saya, dan nantikan video-video menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.